Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Saya berdoa kiranya kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan menjamah hidup kita hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita bekerja, sebelum kita mengerjakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita membawa penyembahan kita yang terbaik. Sebab Dia layak ditinggikan. Penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Amin. Mari oleh sebab itu, buka hatimu pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menjamah, yang mengalir, memenuhi hidupmu. Bapa, terima kasih. Sempurna perlindungan-Mu buat kami. Ajaib yang Tuhan lakukan, ajaib yang Tuhan buat atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu kami memerlukan Engkau Tuhan. Sebab kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Oh, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari yang memerlukan Tuhan katakan sekali lagi pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh, mari yang memerlukan Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Sembahmu, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Syukurku naikkan bagimu, hormat sembah bagimu. Haleluya. Oh, 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 oh. Sembahmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh. Sibiri mianambo, so. Haleluya, terima kasih. Ku menyembahmu, ku meninggikanmu. Kau raja di atas segala raja. Haleluya. Hibiri anamasu. Haleluya. Ku menyembahmu, ku meninggikanmu Yesus Tuhan. Irapata karabu, syapa papa papa takarana mata karana mapa takarana mo. Hibiri anamasyu. Biarlah ku bawa hatiku, kami bawa penyembahan kami ke altar-Mu yang kudus, memuji-Mu, menyembah, menyembah, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya nambo sembahmu, sembahmu. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Sembah, 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 sembahmu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan perhatikan, Tuhan lihat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sekali lagi katakan, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Mari sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang
pelangi kasih-Nya. Katakan sekali lagi pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Mari bersama-sama percaya, katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat kasih-Nya. Sekali lagi katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sembahmu, sembahmu tak henti-hentinya, menyembahmu tak henti-hentinya. Ku menaikkan syukur bagimu, haleluya. Oh, oh, oh. Yesus, glory bagimu, menyembahmu Tuhan. Engkau baik, segala hormat bagimu. Ku naikkan syukur bagimu. Bela pujian pengagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Ini anamasu, ibirimu. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Glory bagimu, shepe papa takaranamu.
patakarana masyaka papatakarana murapa sikibiri ranamu sibiri anamasyo. Sembahmu, sembahmu Tuhan, menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Matamu tertuju terus kepada kami. Sempurna yang Bapa lakukan, sempurna yang Bapa buat hidup kami. Dan biarlah kami berkata di hadapan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia baringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
Nyatakan sekali lagi, Dia membimbingku ke air yang tenang. Percaya, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Katakan sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan melihat sebuah renungan yang membuat kita akan terus bersemangat, terus punya pengharapan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti Bapak Ibu melihat sebuah kisah yang begitu luar biasa, di mana Daud ini melihat sebuah ketidakwajaran, sebuah hal yang dilihat dari sisinya Daud ini adalah sebuah hal yang kalau boleh saya katakan sebuah yang tidak wajar, yang tidak selayaknya untuk dilakukan. Sebab dikatakan bahwa saya ini tinggal dalam istana yang mewah, yang megah, tetapi Tuhan, yaitu tabut Tuhan itu tinggal di kemah. Nah, sehingga Daud ini mempunyai inisiatif. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Sehingga Daud ini mempunyai inisiatif untuk membangun sebuah rumah Tuhan, untuk tabut Tuhan itu ditempatkan, atau mungkin dikatakan mungkin lebih lagi. Dia membuat yang namanya rumah untuk Tuhan, mungkin lebih megah, lebih hebat daripada istananya. Tetapi nanti saudara membaca daripada kisah ini, memang dikatakan bahwa pada akhirnya daripada Daud ini tidak diizinkan untuk membuat yang namanya rumah bagi tabut Tuhan, karena dikatakan bahwa tangan Daud penuh dengan lumuran darah. Tetapi nanti kelak anaknya, yaitu Salomo, yang akan mendirikan daripada rumah Tuhan itu. Nah, yang ini yang saya mau tekankan kepada kita. Dikatakan bahwa Daud ini mempunyai inisiatif. Dia sadar penuh bahwa gini, dia ada, dia disertai, dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu karena ada kehadiran Tuhan, ada tabut Tuhan yang menyertai dalam kehidupannya, sehingga kerajaannya kokoh. Dan dimanapun dia berada, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Anda perhatikan, baru inisiatif yang ingin dikerjakan oleh Daud, betapa gini, Tuhan sangat berkenan kepada inisiatif yang ingin dikerjakan oleh Daud, sehingga dia melihat sebuah ketidakwajaran. Mungkin sebagian, mungkin para pendahulu-pendahulu yang dulu, kalau mungkin tabut Tuhan tinggal di kemah itu sesuatu yang biasa. Kalau saudara membaca kisah daripada tabut ini, bahwa dikatakan bahwa tabut ini semenjak keluar dari tanah Mesir, dikatakan firman Tuhan, dia tidak menetap di satu tempat, dia berpindah-pindah dan dia tetap di dalam kemah tersebut. Nah, dalam hal inilah Daud melihat sebuah ketidakwajaran hal ini. Makanya
Daud itu mempunyai inisiatif untuk membuat yang namanya rumah untuk Tuhan, untuk kediaman daripada tabut itu. Padahal dikatakan bahwa Tuhan tidak meminta, Tuhan tidak yang namanya membuat yang namanya Tuhan tidak menuntut daripada Daud untuk membuat rumah untuk kediamannya, tidak sama sekali. Tetapi ini inisiatif yang dilakukan oleh Daud itu sangatlah berkenan di hadapan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kalau saudara membaca nanti di ayat yang ke-16 dikatakan gini, ayat yang ke-15 dikatakan begini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah inisiatif inilah sehingga Tuhan tuh melepaskan sebuah janji kepada Daud bahwa dikatakan bahwa keluarganya dan kerajaannya akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dan ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Begini, inisiatif itu adalah gini, nilai yang tertinggi daripada sebuah ketaatan. Oh ya, kalau saya bisa mengulangi lagi kata-kata saya ini, bahwa inisiatif itu adalah nilai lebih tinggi nilainya daripada sebuah ketaatan. Sebab kalau boleh saya katakan bahwa gini, sebab inisiatif itu adalah gini, kita ini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sebuah ketaatan. Kalau boleh saya katakan bahwa gini, inisiatif itu kita melakukan tanpa sebuah aturan yang ditetapkan, yang menekan di dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita harus kerjakan. Tetapi lewat inisiatif itulah kita melakukan dengan sebuah kesadaran tanpa sebuah tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau ketaatan itu adalah gini, kita melakukan karena sebuah aturan yang ditetapkan, yang kita harus melakukan itu karena sebuah aturan kita mengerjakannya itu. Makanya saya katakan bahwa inisiatif itu nilainya lebih tinggi daripada ketaatan. Sebab perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inisiatif itu adalah titik awal perkara-perkara besar dimulai. Oh ya, inisiatif itu adalah titik awal terobosan baru dibuka. Anda perhatikan, inisiatif yang dikerjakan oleh Daud itu muncul daripada hatinya Daud. Dia ingin membangun sebuah rumah untuk yang namanya tabut Tuhan itu bisa berdiam. Baru inisiatif yang dilakukan, ingin dikerjakan oleh Daud, itu sangatlah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa Tuhan itu melepaskan sebuah janji bahwa kerajaannya akan kokoh dan keluarganya akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Makanya saya katakan bahwa gini, inisiatif itu adalah titik awal perkara-perkara besar dimulai. Inisiatif itu adalah titik awal terobosan baru dibuka. Inisiatif itu adalah titik awal pintu surga terbuka. Dan inisiatif itu adalah titik awal pintu kasih karunia dan berkat itu akan dibukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita taat, baik. Kita taat untuk melakukan perintah Tuhan, baik. Tetapi kita harus next level, yaitu apa? Mempunyai inisiatif. Sebab seperti yang saya katakan bahwa inisiatif itu nilainya sangat tinggi daripada sebuah ketaatan. Sebab gini, kita melakukan inisiatif itu adalah gini, sebuah kesadaran, kita melakukan dengan sebuah kesadaran tanpa ada tekanan, tanpa ada sebuah aturan yang kita mengerjakan, tetapi kita melakukan dengan sebuah kesadaran diri. Nah, biarlah hal ini, roh inisiatif ini ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sebab percayalah bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tanpa yang namanya kemurahan daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab tahukah saudara, kalau saudara hari ini ada, semua karena cinta, semua karena berkat, semua karena penyertaan Tuhan senantiasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu gini, punyailah inisiatif untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan tunggu aturan daripada gereja untuk yang namanya ayo baca Alkitab, ayo kita berdoa, ayo ikut
doa puasa, ayo ikut doa malam, ayo ikut ibadah. Jangan. Tetapi gini, kita mempunyai sebuah kesadaran sendiri, mempunyai inisiatif sendiri bahwa gini, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita mempunyai inisiatif bahwa gini, kita mendekatkan diri kepada Dia. Sebab tahukah saudara, waktu saudara mempunyai inisiatif, perkara-perkara besar akan dimulai. Percayalah Bapak Ibu, hal inilah yang dikerjakan oleh Daud, dan itu sangatlah indah di pemandangan Tuhan. Sehingga dia membuat janji kepada keturunan Daud bahwa kerajaannya dan keluarganya akan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan buat kehidupan kita, sebagai perenungan kita hari ini, punyailah inisiatif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan ada paksaan, jangan ada sebuah tekanan, tetapi itu tumbuh dari dalam hati kita dengan sebuah kesadaran, aku tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk renungan yang luar biasa hari ini. Biarlah kami mempunyai roh inisiatif dalam kehidupan kami, supaya benar-benar kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hanya kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Bapa, terus kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan sebidang tanah untuk didirikan tempat ibadah. Tuhan tolong. Secara manusia keuangan terbatas, tetapi kami punya Allah yang besar. Tuhan sanggup memberkati buat pekerjaan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab sudah banyak jiwa-jiwa yang sudah tertampung. Oleh sebab itu membutuhkan tempat yang lebih lagi. Kami percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik buat pekerjaan-Mu ini. Terima kasih. Kami memberkati buat setiap taburan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari yang kami lalui, kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan senantiasa sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.